Ini jalan tengah, antum hati-hati. Antum hati-hati di khilaful faham ini. Kalau antum tidak hati-hati pada khilaful faham ini, kita khawatirkan antum akan masuk kepada khilafut tadad. Ini akidah berselisih, khilaf. Harus jeli-jeli antum dalam memahami permasalahan ini. Jangan semua antum buat ini khilaf dan khilaf. Ya, ada khilaf yang boleh memang kita berlapang dada, ada khilaf yang kita tidak boleh berlapang dada di situ. Iya, Aisyah radhiyallahu taala anha ketika mendengar Abdullah bin Amr bin As berfatwa, perempuan ketika mandi wajib itu diharuskan melepas kepangan rambutnya. Sampai fatwa tersebut kepada Aisyah. Kemudian Aisyah berkata, sampaikan kepada Abdullah bin Amr bin As, kenapa dia nggak suruh sekalian cukur botak rambut perempuan ketika mandi junub? Saya mandi junub di zaman Rasul. Rasul nggak memerintahkan saya membuka kepangan rambut saya. Ini kata Aisyah. Ini kan bukan khilafut tadad. Ini khilaf masalah apa? Masalah fikih. Ketika sudah datang dalil yang sharih yang wadih dari Nabi, tidak ada alasan bagi kita mengatakan itu khilaf. Kecuali hal yang saya sebutkan tadi. Ini dalil seakan-akan menuju begini, ini dalil seakan-akan menuju seperti ini. Hati-hati. Ini jalan. Antum mau kemana ini sekarang? Jalan pertama terbuka di sini. Faham ya? Jalan pertama terbuka di khilaful faham. Kemudian khilaf yang terakhir kita tutup pengajian kita di malam hari ini adalah khilafut tanawwu'. Beraneka ragamnya riwayat-riwayat yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang doa iftitah misalkan. Syekh Albani menyebutkan lebih dari 10 doa iftitah yang sahih dari Rasulullah. Silakan kita baca, jangan saling menyalahkan. Iya, begitu juga ketika Rasulullah bertakbir. Terkadang Rasulullah bertakbir ya Allahu Akbar sekalian, Allahu Akbar. Ada terkadang Allahu Akbar baru angkat tangan. Iya, itu teriwayatkan riwayat yang sangat atau 3 riwayat datang dari Nabi. Silakan kita mengamalkan ini dan ini. Begitu juga ketika Rasulullah beliau bertakbir, terkadang hadwa min kabeh, terkadang hadwa udhuneh. Terkadang Rasulullah bertakbir sejajar dengan bahunya dan terkadang sejajar dengan telinganya. Ini namanya khilafut tanawwu'. Silahkan kita mengambil silahkan kita berbuat ini terkadang dan berbuat ini terkadang. Karena semuanya itu datang riwayat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bisa difahami ayyuhal ikhwah? Mudah-mudahan dengan apa yang saya sampaikan ini bisa membuat kita menjadi berusaha untuk berjalan di atas jalan tengah. Kita tidak jumud. Ada perkara yang memang itu perkara khilaf, kita tetap pertahankan pendapat kita. Yang lain yang tidak berpendapat ini sesat semuanya. Kita tidak ingin berjalan dengan jalan seperti ini. Dan juga tidak berjalan dengan jalan al-mumayyi'in, al-mutasahilin. Semuanya khilaf. Karena tujuannya tajmi. Ngumpulkan banyak orang. Musik khilaf. Ini khilaf. Kalau dia mengatakan ambil satu pendapat kan setidaknya penyanyi sudah lari dari dia. Tapi kalau enggak, oh mantap ustadz ini. Jadi hobi kita masih tersalurkan. Tapi lebih ke jalan agama. Bisa difahami di sini? Iya. Jadi dengan kita mempelajari ini kita ingin berusaha di tengah. Kapan yang memang itu khilaf kita berlapang dada. Kapan yang itu tidak boleh khilaf kita harus dengan satu warna. Tidak boleh warna-warni.